sayangnya. Bila iblis menyuruhku malas, bila iblis menyuruhku nakal, pasti ku jawab no way. Bila Yesus menyuruhku setia, bila Yesus menyuruhku taat, pasti ku jawab
Halo, selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Engkau kumpulkan kami sehingga kami dapat beribadah lagi kepada Engkau. Mari Tuhan tolong kami akan mendengar firman-Mu. Berikan hikmat, berikan pengertian kepada kami, supaya kami mengerti firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan dapat menjadi bekal dalam hidup kami. Kami mau simpan firman-Mu di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Koko akan cerita satu kisah yang pasti adik-adik juga sudah tahu kisahnya, yang terambil di dalam Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Hari ini Koko mengambil tema Giving My Best. Oke, dengarkan ya cerita firman Tuhan. Ketika Herodes menjadi raja negeri Yudea, ada seorang imam bernama Zakaria. Ia termasuk golongan imam-imam Abia, dan istrinya bernama Elisabet, juga keturunan imam. Kehidupan suami istri itu menyenangkan hati Allah. Keduanya mentaati semua perintah dan hukum Tuhan dengan sepenuhnya. Mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul, dan mereka kedua-duanya sudah tua. Pada suatu hari, waktu golongan Abia mendapat giliran, Zakaria menjalankan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Dengan undian yang biasanya dilakukan oleh imam-imam, Zakaria ditunjuk untuk masuk ke dalam rumah Tuhan dan membakar kemenyan. Sementara upacara pembakaran kemenyan diadakan, orang banyak berdoa di luar. Pada waktu itu, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Zakaria. Malaikat itu berdiri di sebelah kanan meja tempat pembakaran kemenyan. Ketika Zakaria melihat malaikat itu, ia bingung dan takut. Tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, Zakaria, Allah sudah mendengar doamu. Istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau harus memberi nama Yohanes kepadanya. Engkau akan sangat gembira, dan banyak orang akan bersukaria bila anak itu lahir nanti. Ia akan menjadi besar menurut pandangan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Sejak lahir, ia akan dikuasai oleh Roh Allah. Banyak orang Israel akan dibimbingnya kembali kepada Allah Tuhan mereka. Ia akan menjadi utusan Tuhan yang kuat dan berkuasa seperti Elia. Ia akan mendamaikan bapa dengan anak, dan orang yang tidak taat akan dipimpinnya kembali pada jalan pikiran yang benar. Dengan demikian, ia menyediakan suatu umat yang sudah siap untuk Tuhan." Zakaria bertanya pada malaikat itu, "Bagaimana saya tahu bahwa hal itu akan terjadi? Saya sudah tua, dan istri saya juga sudah tua." Malaikat itu menjawab, "Saya ini Gabriel. Saya melayani Allah, dan ialah yang menyuruh saya menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Apa yang saya katakan akan terjadi pada waktunya. Tetapi karena engkau tidak percaya, engkau nanti tidak dapat berbicara. Engkau akan bisu sampai apa yang saya katakan itu terjadi." Sementara itu, orang-orang terus menantikan Zakaria. Mereka heran, kenapa Bapak Zakaria begitu lama di dalam rumah Tuhan? Kemudian Zakaria keluar, dan pada waktu dia keluar, ia tidak dapat berbicara kepada orang-orang banyak. Ia terus saja memberi isyarat dengan tangannya dan tetap bisu. Maka orang-orang pun tahu bahwa ia sudah melihat
suatu penglihatan di dalam rumah Tuhan. Setelah habis masa tugasnya di rumah Tuhan, Zakaria pun pulang ke rumah. Tidak berapa lama kemudian, Elisabet, istrinya, mengandung, lalu mengurung diri di rumah 5 bulan lamanya. Ia berkata, "Akhirnya Tuhan menolong saya dan menghapus kehinaan saya." Nah, adik-adik, kita tadi sudah dengar, ya kan, bahwa Imam Zakaria dan Elisabet istrinya, dia dipilih menjadi orang tua Yohanes. Dan kita tahu kisah itu, bahwa Yohanes membaptis banyak orang, mempertobatkan banyak orang, sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Gabriel. Nah, memang Zakaria dengan istrinya dipilih Allah. Itu adalah hak Allah. Tapi kalau kita perhatikan, coba adik-adik lihat di Lukas 1 ayat 6. Di sana Alkitab kita menulis bahwa keduanya hidup adalah benar di hadapan Allah. Koko ulang ya. Keduanya adalah benar di hadapan Allah. Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Sejak mereka dari muda, mereka sudah menjadi pelayan Tuhan. Dan mereka tahu firman Tuhan. Dan dikatakan mereka hidup menurut segala perintah Tuhan. Bahkan tidak hanya melakukan saja dengan sembarangan, tapi mereka melakukannya dengan tidak bercacat. Artinya mereka lakukan dengan sungguh-sungguh. Koko yakin Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh Elisabet. Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh Zakaria. Sehingga Tuhan memilih mereka. Perhatikan, mereka memberikan yang terbaik yang ada di dalam hidup mereka untuk Tuhan. Sehingga Tuhan memberi belas kasihan kepada mereka. Tuhan memperhitungkan loh apa yang dilakukan. Coba kita perhatikan. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Ya, dibuka Alkitabnya. Roma 12 ayat 1. Firman Tuhan berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Nah, adik-adik tahu nggak? Ayat ini yang tulis siapa? Oh, yang besar udah tahu ya? Iya, ayat ini ditulis oleh Bapak Paulus. Bapak Paulus adalah rasul. Tapi sebelum dia jadi rasul, dia adalah seorang ahli Taurat. Dia itu mengerti firman Tuhan. Jadi dia bilang, firman Tuhan itu berkata ibadah yang sesungguhnya, yang sejati, yang sebenarnya itu sebetulnya adalah mempersembahkan hidup kita, tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Sama seperti yang dilakukan Zakaria dan Elisabet. Hidup mereka, tubuh mereka, mereka persembahkan untuk mereka pakai melayani Tuhan. Mereka persembahkan untuk mereka melakukan apa yang Tuhan suruh di dalam firman Tuhan. Nah, adik-adik, maukah adik-adik memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Selama 1 tahun, adik-adik sudah dengar firman Tuhan. Pasti Koko yakin adik-adik mendengar firman Tuhan
dan pasti ada firman Tuhan yang adik-adik ingat. Nah, sekarang saatnya kita bertanya pada diri kita. Apakah kita sudah memberi yang terbaik kepada Tuhan? Apakah kita sudah mempersembahkan tubuh kita untuk melakukan firman Tuhan? Menjadi anak yang benar di hadapan Tuhan. Itu bukan hal yang gampang loh. Menjadi benar itu susah. Karena kita kan sudah jatuh di dalam dosa. Kita semua kan buat salah. Iya. Tapi ada Roh Kudus. Tuhan Yesus, Roh-Nya ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus menolong kita sehingga kita mampu melakukan firman Tuhan. Adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus tolong adik-adik? Haleluya. Kalau adik-adik percaya, mari kita merindukan. Mari kita punya kerinduan, punya keinginan untuk kita melakukan firman Tuhan. Memberikan hidup kita, tubuh kita, untuk kita pakai melakukan firman Tuhan. Adik-adik mau? Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar dapat kami simpan dalam hati kami. Engkau tahu kerinduan kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang benar di hadapan Engkau. Tapi kami sulit melakukan firman-Mu. Kami berdoa sebab kami percaya di dalam Engkau ya Tuhan ada pertolongan bagi kami. Ada kekuatan bagi kami sehingga kami mampu melakukan firman-Mu. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan tolong hidup kami supaya kami dapat berjalan di dalam firman-Mu. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, angkat tangan adik-adik. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan kekuatan Allah Roh Kudus, menyertai adik-adik mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya berkata, amin. Ya, sampai jumpa kembali adik-adik. Puji Tuhan, haleluya, amin.